Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Pasparta. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Naila Putri Kalila, Anissa Febriani, dan Rifa Maulidah Apriliayani. Next. Tujuan pembelajaran dan perubahan akuntansi. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk memahami jenis-jenis perubahan akuntansi, yaitu perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan akuntansi. Perubahan akuntansi sendiri adalah perubahan dalam prinsip, estimasi, atau metode pencatatan akuntansi yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Perubahan ini dilakukan agar informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih relevan, lebih andal, dan lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, maupun pihak manajemen. Next. Tiga pendekatan dalam melaporkan perubahan dan pendekatan retrospektif. Terdapat tiga pendekatan dalam melaporkan perubahan akuntansi. Yang pertama adalah pendekatan current atau periode berjalan, yaitu perubahan hanya dicatat pada periode saat ini. Yang kedua adalah pendekatan retrospektif, yaitu perubahan diterapkan ke periode sebelumnya seolah-olah metode baru sudah digunakan sejak awal. Yang ketiga adalah pendekatan prospektif, yaitu perubahan hanya berlaku untuk periode sekarang dan masa depan. IASB menetapkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi umumnya menggunakan pendekatan retrospektif. Dalam pendekatan ini, perusahaan harus menyesuaikan laporan keuangan periode sebelumnya dan juga menyesuaikan saldo awal laba ditahan agar laporan tetap dapat dibandingkan secara adil. Next. Perubahan akuntansi retrospektif kontrak jangka panjang. Contoh, Denson SA selama ini menghitung penghasilan yang berasal dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode cost recovery atau zero profit. Pada tahun 2019, perusahaan melakukan perubahan ke metode percentage of completion. Manajemen meyakini bahwa pendekatan ini akan memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap penghasilan yang diperoleh. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode cost recovery dan berencana untuk tetap melanjutkan penggunaan metode ini di masa mendatang. Asumsikan tarif pajaknya adalah 40%. Next. Perubahan dalam kebijakan akuntansi Denson SA. Pada slide ini kita bisa melihat perbandingan antara metode cost recovery dan percentage of completion pada perusahaan Denson SA. Tahun 2017, jika perusahaan menggunakan metode cost recovery, income before tax hanya sebesar 400.000. Tetapi jika menggunakan metode percentage of completion, income before tax-nya menjadi 600.000. Berarti terdapat selisih sebesar 200.000. Selisih ini terjadi karena pada metode percentage of completion, pendapatan diakui sesuai progres pengerjaan proyek. Sedangkan pada metode cost recovery, pendapatan baru diakui setelah biaya proyek tertutup. Karena tarif pajaknya 40%, maka dampak pajaknya adalah 80.000, yaitu dari 200.000 dikali 40%. Sehingga laba bersih setelah pajak atau net income yang benar bertambah sebesar 120.000. Jadi, metode baru memberikan gambaran bahwa laba yang lebih realistis dibandingkan metode lama. Next. Pada slide ini dijelaskan total penyesuaian yang harus dilakukan sebelum tahun 2019.
Sebelum tahun 2018, selisih laba sebelum pajak adalah 200.000. Lalu, pada tahun 2018 terdapat tambahan selisih sebesar 20.000. Jadi, total selisih laba sebelum pajak menjadi 220.000. Karena tarif pajaknya 40%, maka deferred tax liability atau kewajiban pajak tangguhan yang harus dicatat adalah 88.000. Sedangkan sisanya sebesar 132.000 menjadi retained earnings atau saldo laba. Itulah sebabnya jurnal pada awal tahun 2019 di debit itu construction in process sebesar 220.000, pada deferred tax liability sebesar 88.000 dan retained earnings 132.000. Konstruksi in proses di debit karena pendapatan proyek yang sebelumnya belum dicatat sekarang harus diakui. Sedangkan retained earning dikredit karena laba tahun sebelumnya sebenarnya lebih besar. Next. Pelaporan perubahan dalam kebijakan akuntansi. Dalam pelaporan perubahan kebijakan akuntansi, perusahaan wajib mengungkapkan beberapa hal penting. Yang pertama, perusahaan harus menjelaskan sifat atau hakikat perubahan yang dilakukan. Yang kedua, perusahaan harus menjelaskan alasan mengapa metode baru dianggap lebih relevan dan lebih andal dibandingkan dengan metode sebelumnya. Yang ketiga, perusahaan harus menunjukkan jumlah penyesuaian yang terjadi pada setiap akun laporan keuangan yang terdampak. Yang keempat, jika ada, perusahaan juga harus menjelaskan dampaknya terhadap laba per share atau EPS. Tujuan ini adalah menjaga transparansi laporan keuangan. Next. Pada slide ini dijelaskan bagaimana perusahaan melaporkan perubahan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan. Tahun 2018 setelah disesuaikan, income before tax menjadi 180.000. Karena pajaknya 40%, maka beban pajaknya adalah 72.000. Jadi net income tahun 2018 yang benar adalah 108.000. Artinya, laporan keuangan tahun sebelumnya harus disajikan kembali atau di restatement agar hasilnya bisa dibandingkan dengan tahun 2019 secara adil. Jika tidak disesuaikan, pengguna laporan keuangan bisa salah menilai performa perusahaan. Next. Pada slide ini dijelaskan penyesuaian retained earnings atau saldo laba. Saldo retained earnings awal tahun 2018 jika menggunakan percentage of completion adalah 1.720.000. Sedangkan jika masih menggunakan cost recovery hanya 1.600.000. Artinya terdapat selisih sebesar 120.000. Nah, selisih ini disebut cumulative effect difference, yaitu akumulasi laba yang seharusnya sudah diakui pada tahun-tahun sebelumnya jika perusahaan sejak awal menggunakan metode baru. Karena itu retained earnings harus ditambah sebesar 120.000 agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Next. Pada slide ini, kita bisa melihat retained earnings setelah dilakukan penyesuaian. Awalnya, retained earnings tahun 2018 dilaporkan sebesar 1.600.000. Karena ada kumulatif efek sebesar 120.000, maka saldo tersebut harus ditambah, sehingga menjadi 1.720.000. Kemudian, ditambah net income tahun 2018 sebesar 108.000 sehingga retained earning akhir tahun 2018 menjadi 1.828.000. Lalu pada tahun 2019 ditambah lagi net income sebesar 120.000
sehingga retained earning akhir tahun 2019 menjadi 1.948.000. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan metode akuntansi tidak hanya mempengaruhi laba berjalan, tetapi juga mempengaruhi saldo laba perusahaan secara keseluruhan. Next. Pada slide ini, kita melihat perbandingan pendapatan sebelum pajak antara metode percentage of completion dan cost recovery. Untuk tahun 2018, pendapatan dengan metode percentage of completion sebesar 780.000, sedangkan dengan metode cost recovery sebesar 610.000, sehingga terdapat selisih sebesar 170.000 yang menunjukkan bahwa pendapatan menurut akuntansi lebih besar dibandingkan pajak. Kemudian pada tahun 2019, pendapatan dengan metode percentage of completion sebesar 700.000 dan dengan metode cost recovery sebesar 480.000, sehingga selisihnya menjadi 220.000. Hal ini menunjukkan bahwa metode percentage of completion mengakui pendapatan lebih cepat dibandingkan metode cost recovery, sehingga menimbulkan perbedaan temporer. Boleh di next? Next lagi. Ya, pada slide ini kita menghitung dampak pajak dari perbedaan tersebut dengan tarif 35%. Untuk tahun 2018, selisih 170.000 menghasilkan efek pajak sebesar 59.500. Sedangkan tahun 2019, selisih 220.000 menghasilkan pajak sebesar 77.000. Karena ini merupakan metode perubahan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif, maka dampak tahun sebelumnya harus disesuaikan ke saldo laba. Jurnal yang dibuat pada tahun 2019 adalah dengan mendebit construction in process sebesar 170.000, kemudian mengkredit deferred tax liability sebesar 59.500 dan retained earning sebesar 110.500. Nah, jurnal ini menunjukkan penyesuaian aset, pengakuan kewajiban tangguhan, serta penyesuaian laba ditahan akibat perubahan metode. Next. Laporan keuangan komparatif. Nah, pada slide ini ditampilkan laporan keuangan komparatif setelah dilakukan penyesuaian. Karena perubahan metode dilakukan secara retrospektif, maka laporan tahun 2018 harus disajikan kembali atau di-restate. Akibatnya, pendapatan dan laba bersih tahun 2018 menjadi lebih tinggi karena menggunakan metode percentage of completion. Selain itu, saldo laba awal juga disesuaikan dengan dampak perubahan sebesar 110.500, sehingga mencerminkan kondisi yang lebih akurat. Nah, dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih konsisten dan dapat dibandingkan antar periode. Next. Perubahan akuntansi retrospektif metode persediaan. Pada slide ini dijelaskan bahwa Lancer sebelumnya menggunakan metode average cost. Kemudian pada tahun 2019 berubah menjadi FIFO. Nah, FIFO ini dipilih karena dianggap memberikan pengukuran persediaan yang lebih akurat. Dengan perubahan ini, nilai persediaan akhir jadi meningkat, harga pokok penjualan menurun, dan laba bersih menjadi lebih tinggi. Karena ini merupakan perubahan kebijakan akuntansi, maka perusahaan harus menggunakan pendekatan retrospektif. Next. Akibat perubahan metode persediaan ke FIFO, perusahaan harus menyesuaikan laporan laba rugi tahun sebelumnya dan juga saldo awal retained earnings. Dalam contoh ini terdapat selisih sebesar $2.000 yang merupakan dampak kumulatif dari perubahan metode tersebut. Selisih ini dicatat
sebagai penyesuaian saldo laba awal agar laporan keuangan menunjukkan posisi yang benar seolah-olah Vivo sudah digunakan sejak awal. Next. Pada slide ini ditampilkan laporan laba rugi dan laporan perubahan retained earnings Lancer Company selama 3 tahun. Penjualan setiap tahun itu tetap sebesar 300.000 dolar. Namun cost of goods sold-nya meningkat dari 80.000 dolar di tahun 2017 menjadi 113.000 dolar di 2019. Karena itu, laba bersihnya menurun dari 120.000 dolar di tahun 2017 menjadi 87.000 dolar di tahun 2019. Selanjutnya, pada laporan retained earning terlihat bahwa saldo laba terus meningkat dari 120.000 dolar di tahun 2017 menjadi 307.000 di 2019. Kenaikan ini terjadi karena laba bersih setiap tahun ditambahkan ke laba awal dan tidak ada pembagian dividen sehingga seluruh laba ditahan oleh perusahaan. Next. Pada slide ini ditampilkan posisi keuangan dan arus kas perusahaan. Total asetnya meningkat dari 220.000 dolar di tahun 2017 menjadi 407.000 dolar di tahun 2019 yang didorong oleh kenaikan kas dan persediaan. Di sisi ekuitas, retained earnings juga meningkat sejalan dengan akumulasi laba. Pada laporan arus kas, terlihat bahwa arus kas dari aktivitas operasi menurun dari 110.000 dolar di tahun 2017 menjadi 75.000 dolar di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya pembelian dan biaya, meskipun penjualannya tetap. Namun demikian, kas perusahaan tetap bertambah setiap tahun, sehingga mencapai 375.000 pada akhir 2019, menunjukkan kondisi likuiditas yang masih baik. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada slide ini menyajikan ilustrasi 22.8 yaitu laporan keuangan Lancer dari tahun 2017 hingga 2019 dengan metode Vivo. Ada 4 laporan di sini. Ada Statement of Financial Position, Statement of Cash Flows, Income Statement, dan Retained Earning Statement. Hal penting yang perlu kita pahami adalah laporan arus kas dengan metode Vivo ternyata sama persis dengan laporan arus kas menggunakan metode average cost. Kenapa? Karena laporan arus kas merekam penerimaan dan pengeluaran kas real, bukan laba akuntansi. Perubahan metode persediaan hanya mempengaruhi alokasi harga pokok penjualan dan laba bersih, tapi tidak mengubah arus kas itu sendiri. Laba bersih setiap periode memang berbeda antara FIFO dan average cost, namun perbedaan laba bersih tersebut tidak berdampak langsung terhadap arus kas dari aktivitas operasi. Artinya, laba yang lebih tinggi belum tentu membuat kas perusahaan bertambah. Jika kita memperhitungkan pajak penghasilan, maka dampak terhadap arus kas akan muncul, karena laba bersih yang berbeda menyebabkan beban pajak yang berbeda. Laba lebih tinggi berarti pajak lebih besar, sehingga arus kas keluar untuk pajak ikut meningkat. Sebaliknya, jika laba lebih rendah, perusahaan bisa menghemat pembayaran pajak. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan dampak penerapan retrospektif dari perubahan metode penilaian persediaan ke Vivo. Artinya, perusahaan tidak hanya menggunakan Vivo untuk tahun berjalan, tetapi juga menyesuaikan laporan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah metode ini sudah dipakai sejak awal. Tahun 2017 laba naik dari 120.000 menjadi 122.000, selisih 2.000. Tahun 2018 naik dari 100.000 menjadi 103.000, selisih 3.000. Total akumulasi selisih hingga awal 2019 adalah 5.000. Sehingga perusahaan mendebit inventory sebesar 5.000 dan mengkredit retained earning sebesar 5.000. Jurnal ini dibuat di awal dari 2019 dan tidak berdampak pada arus kas.
Selanjutnya ada pelaporan perubahan kebijakan akuntansi. Slide ini menjelaskan bagaimana Lancer Company melaporkan perubahan kebijakan akuntansi dari metode average cost ke FIFO. Ada 3 hal yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, Lancer melaporkan laba bersih berdasarkan metode baru yaitu FIFO untuk tahun 2018 dan 2019. Artinya untuk 2 tahun terakhir yang disajikan perusahaan sudah menggunakan FIFO. Kedua, secara retrospektif, Lancer menyesuaikan laporan laba rugi tahun 2018. Maksudnya meskipun tahun 2018 dulu dilaporkan dengan metode average cost, sekarang disajikan ulang seolah-olah menggunakan FIFO sejak awal. Ini yang disebut penerapan mundur atau retrospektif. Yang ketiga, Lancer wajib membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi 2 hal. Poin pertama, eh, catatan harus menjelaskan hakikat perubahan, alasan perusahaan melakukan perubahan, serta tahun-tahun mana saja yang terdampak. Poin kedua, catatan juga harus menyajikan data perbandingan antara jumlah yang dilaporkan dengan metode average cost lama dan metode FIFO baru. Tujuannya agar pengguna laporan bisa melihat seberapa besar dampak perubahan kebijakan ini terhadap laba dan pos-pos lainnya. Oke. Selanjutnya, karena Lancer menyajikan laporan keuangan komparasi atau perbandingan antara tahun 2018 dan 2019 dengan metode FIFO, maka ada satu langkah penting yang tidak boleh terlewat. Lancer perlu mengubah saldo awal, saldo laba pada tanggal 1 Januari 2018. Kenapa? Karena tahun 2018 adalah tahun pertama yang disajikan dalam laporan komparasi. Saldo awal tahun 2018 harus sudah mencerminkan metode FIFO. Dari slide ini kita lihat perbedaan kumulatifnya adalah $2.000. Angka ini berasal dari selisih laba bersih tahun 2017 antara metode FIFO dan metode average cost. Jadi Lancer menyesuaikan saldo laba pada 1 Januari 2018 dengan menaikkan sebesar $2.000. Penyesuaian ini mencerminkan dampak kumulatif dari perubahan metode di tahun-tahun sebelum 2018, yaitu tepatnya pada tahun 2017. Dengan kata lain, sebelum menyusun laporan 2018 dan 2019, perusahaan sudah memperbaiki saldo laba awalnya. Ini agar laporan komparasi yang disajikan konsisten, semua menggunakan FIFO, tanpa mencampurkan angka dari metode lama di tahun 2018. Selanjutnya, slide ini membahas 2 jenis dampak dari perubahan kebijakan akuntansi serta pengecualian jika penerapan retrospektif dianggap tidak praktis. Pertama, dampak langsung. IASB atau International Accounting Standard Board menetapkan bahwa perusahaan harus menerapkan dampak langsung dari perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Maksudnya, jika perubahan kebijakan langsung mempengaruhi akun-akun seperti persediaan, laba bersih, atau saldo laba, maka perusahaan wajib menyesuaikan laporan tahun-tahun sebelumnya seolah-olah kebijakan baru sudah dipakai sejak awal. Contohnya seperti yang kita lihat pada kasus Lancer sebelumnya. Yang kedua, dampak tidak langsung. Ini adalah segala perubahan terhadap arus kas perusahaan, baik di periode berjalan maupun periode mendatang, yang terjadi karena perubahan prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Misalnya perubahan kebijakan bisa mempengaruhi laba bersih, lalu berdampak pada bonus manajemen atau pajak penghasilan yang dibayar. Dampak tidak langsung ini biasanya dilaporkan secara terpisah, tidak dicampur dengan dampak langsung. Kemudian saat ini juga menjelaskan kondisi ketidakpraktisan perusahaan tidak harus menggunakan penyesuaian retrospektif secara penuh apabila memenuhi salah satu dari 3 kondisi tersebut. Yang pertama adalah perusahaan tidak dapat menentukan dampak penerapan retrospektif, misalnya karena data historis sudah tidak tersedia. Yang kedua, penerapan retrospektif membutuhkan asumsi mengenai intensi manajemen di masa lalu. Padahal asumsi semacam itu sulit atau tidak mungkin dibuat secara objektif. Yang ketiga, penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan, tetapi perusahaan tidak dapat mengembangkan estimasi tersebut dengan andal. Jika salah satu kondisi
di atas terpenuhi, maka perusahaan tetap menerapkan penyesuaian retrospektif, tetapi hanya sebatas yang praktis dan memungkinkan. Intinya standar akuntansi memang mewajibkan retrospektif, tapi ada kelonggaran jika benar-benar tidak memungkinkan secara praktis. Selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi. Contoh perubahan estimasi akuntansi dimulai dari piutang tidak tertagih, kemudian ada persediaan yang usang, masa manfaat dan nilai sisa aset, periode manfaat dari biaya ditangguhkan, liabilitas garansi dan pajak penghasilan, pemulihan cadangan mineral, perubahan estimasi depresiasi, hingga nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Semua ini adalah angka-angka yang tidak pasti dan membutuhkan pertimbangan manajemen. Lalu bagaimana caranya melaporkan perubahan estimasi? Berbeda dengan perubahan kebijakan yang dilaporkan secara retrospektif, perubahan estimasi dilaporkan secara prospektif. Artinya kita tidak mengubah laporan tahun-tahun sebelumnya, kita hanya menyesuaikan ke depan. Penghitungan perubahan estimasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jika perubahan estimasi hanya mempengaruhi periode berjalan, maka dampaknya langsung dicatat di periode tersebut saja. Yang kedua, jika perubahan estimasi mempengaruhi periode berjalan dan periode mendatang, maka dampaknya dialokasikan ke periode saat ini dan periode-periode berikutnya. IASB menegaskan bahwa perubahan estimasi dipandang sebagai koreksi dan penyesuaian normal yang bersifat berulang. Oleh karena itu, IASB melarang penerapan penyesuaian retrospeksi untuk perubahan estimasi. Pada slide ini memberikan contoh konkret perubahan estimasi akuntansi. Arcadia HS memberi peralatan seharga $510.000 dengan estimasi awal masa manfaat 10 tahun dan nilai sisa $10.000. Depresiasi dicatat dengan metode garis lurus. Setelah 7 tahun, tepatnya tahun 2019 yang merupakan tahun ke-8, perusahaan merevisi estimasinya. Kini masa manfaat menjadi 15 tahun total, yang artinya tersisa 8 tahun lagi, dan nilai sisa di bawah menjadi $5.000. Pertanyaan pertama, apakah perlu pencatatan yang diperlukan untuk memperbaiki depresiasi tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya tidak, karena ini adalah perubahan estimasi, bukan kesalahan. Sesuai prinsip prospektif, kita tidak mengubah beban depresiasi 7 tahun yang lalu. Kita hanya menyesuaikan ke depan. Kedua, menghitung beban depresiasi untuk 2019. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan nilai buku peralatan pada tanggal perubahan estimasi, yaitu setelah 7 tahun. Equipment cost sebesar $510.000 dikurangin dengan residual value sebesar $10.000. Menghasilkan depreciable base sebesar $500.000 dengan masa manfaat 10 tahun, annual depreciation adalah $50.000. Lalu dikali dengan 7 tahun, yang kemudian akumulasi depresiasi mencapai $350.000. Lalu kita hitung nilai buku per 31 Desember 2018, equipment sebesar $510.000 dikurangi accumulated depreciation sebesar $350.000, menghasilkan book value sebesar $160.000. Selanjutnya kita menghitung beban depresiasi tahun 2019. Book value $160.000 dikurangi dengan residual value yang baru yaitu $5.000. Menghasilkan depreciation base sebesar $155.000. Sisa masa manfaat adalah 8 tahun, maka annual depreciation menjadi $155.000 dibagi 8, yaitu $19.375. Jurnal yang dicatat di tahun 2019 adalah depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar $19.375. Slide ini juga menjelaskan tentang pengungkapan. Perusahaan wajib mengungkapkan hakikat dan jumlah perubahan estimasi yang berpengaruh di periode berjalan atau periode mendatang, kecuali jika tidak praktis untuk mengestimasi dampaknya. Namun, perubahan estimasi yang terjadi dalam operasi normal, seperti piutang tak tertagih atau persediaan usang tidak perlu diungkap secara khusus, kecuali jika bersifat material atau penting.
Selanjutnya ada kesalahan dalam akuntansi. Ada 6 kategori utama yang perlu kita ketahui. Pertama, perubahan dari penerapan prinsip akuntansi yang tidak diterima secara umum ke, ke, ke kebijakan yang diterima secara umum. Ini pada dasarnya adalah koreksi atas kesalahan karena sebelumnya menggunakan prinsip yang salah. Yang kedua, kesalahan perhitungan matematis. Misalnya salah menjumlah, salah mengalihkan, atau kesalahan aritmatika lainnya. Yang ketiga, perubahan dalam estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak melakukan penyiapan estimasi secara baik. Ini berbeda dengan perubahan estimasi yang wajar. Jika estimasi awal dibuat asal-asalan, maka itu dianggap kesalahan. Keempat, tidak mencatat pendapatan atau beban akrual atau ditangguhkan. Artinya, perusahaan lupa membuat jurnal penyesuaian untuk pos-pos yang seharusnya diakui di periode berjalan. Yang kelima, salah menggunakan fakta. Misalnya, mencatat transaksi dengan angka yang tidak sesuai dengan bukti pendukung. Dan yang terakhir, yang keenam, klasifikasi yang tidak tepat. Contohnya, mencatat biaya sebagai beban padahal seharusnya sebagai aset atau sebaliknya. Oke. Selanjutnya ini ada menyajikan tabel kategori kesalahan akuntansi beserta jenis penyajian kembali atau restatement yang diperlukan. Yang pertama ada pengakuan beban, yaitu mencatat beban atau jumlah yang salah pada periode terjadinya kesalahan. Yang kedua, pengakuan pendapatan meliputi ketidaktepatan dalam mengakui pendapatan. Misalnya, pendapatan yang belum jelas tetapi sudah diakui atau kesalahan lain yang menyebabkan pendapatan salah saji. Yang ketiga, kesalahan klasifikasi, termasuk penyajian kembali yang disebabkan kesalahan pengelompokan antara akun lancar dan tidak lancar, atau yang berpengaruh pada laporan arus kas operasi. Yang keempat, ekuitas lainnya, yakni ketidaktepatan akuntansi terhadap laba per saham, saham yang dibatasi, waran, dan instrumen ekuitas lainnya. Yang kelima ada cadangan atau kontingensi. Kesalahan yang terkait dengan piutang tak tertagih, cadangan persediaan, cadangan pajak penghasilan, dan kerugian kontingensi. Yang keenam ada aset jangka panjang, meliputi penurunan nilai aset pada properti, plant, dan equipment. Ada juga goodwill atau item lainnya yang terkait. Selanjutnya ada yang ketujuh yaitu pajak. Kesalahan yang terkait dengan perbaikan tarif pajak, perlakuan liabilitas pajak yang tidak tepat, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perpajakan. Dan yang ke-8 ada ekuitas, other comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain. Ini mencakup ketidaktepatan akuntansi untuk transaksi seperti selisih kurs valuta asing, revaluasi aset tetap, serta untung rugi yang belum direalisasi pada investasi, utang, sekuritas ekuitas, dan instrumen derivatif. Yang ke-9 ada persediaan, meliputi kesalahan dalam penilaian harga pokok persediaan, kesalahan kuantitas fisik persediaan, dan penyesuaian terhadap harga pokok penjualan. Yang ke-10 ada ekuitas, share options, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk opsi saham karyawan. Yang terakhir ada lain-lain, di mana segala bentuk penyajian kembali yang belum tercantum di daftar sebelumnya, termasuk ketidaktepatan akuntansi pada proses akuisisi atau merger perusahaan. Aturan utamanya adalah seluruh kesalahan yang bersifat material harus diperbaiki. Cara memperbaikinya adalah koreksi kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya dicatat sebagai penyesuaian terhadap saldo awal, saldo laba di periode berjalan. Koreksi seperti ini disebut prior period adjustment atau penyesuaian periode sebelumnya. Kedua, untuk laporan keuangan komparatif atau perbandingan, perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya yang terpengaruh. Tujuannya agar laporan yang disajikan berdampingan bisa dibandingkan secara fair. Contohnya, pada tahun 2020, pemegang buku Selektro PLC menemukan kesalahan. Di tahun 2019, perusahaan tidak mencatat beban depresiasi gedung baru sebesar 20.000 pound sterling. Padahal gedung ini adalah satu-satunya bangunan yang dimiliki. Tapi perusahaan sudah mencatat beban depresiasi ini dalam surat pemberitahuan pajak dan mencatat utang pajak penghasilan dengan benar.
Pada slide ini menunjukkan pada slide ini menunjukkan dampak kesalahan terhadap laporan laba rugi Selektro tahun 2019 dengan dua skenario, without error dan dengan kesalahan atau yang sebenarnya terjadi. Di perbedaan ini, pendapatan sebelum beban depresiasi sama-sama sama-sama 100.000, namun tanpa kesalahan beban depresiasi dicatat 20.000, sehingga laba sebelum pajak menjadi 80.000. Dengan kesalahan beban depresiasi 0, sehingga laba sebelum pajak menjadi 100.000. Dari sisi pajak, tanpa kesalahan, beban pajak kini 32.000 dan tidak ada pajak tangguhan. Dengan kesalahan, perusahaan tetap membayar pajak kini 32.000, tetapi juga mencatat beban pajak tangguhan 8.000. Sehingga total beban pajak menjadi 40.000. Akibatnya laba bersih tanpa kesalahan adalah 48.000, sedangkan dengan kesalahan menjadi 60.000. Jadi kesalahan ini membuat laba bersih terlalu tinggi sebesar 12.000. Pada bagian bawah kita bisa lihat perbandingan jurnal. Jurnal yang seharusnya dibuat adalah depreciation expense pada accumulated depreciation building sebesar 20.000. Serta income tax expense pada income tax payable sebesar 32.000. Sedangkan jurnal yang benar-benar dibuat perusahaan adalah mencatat income tax expense sebesar 40.000, pada deferred tax liability sebesar 48.000 sebesar 8.000 dan income tax payable sebesar 32.000. Yang penting adalah tidak ada jurnal depresiasi sama sekali, yang inilah sumber kesalahannya. Selanjutnya pada slide ini merangkum dampak kesalahan terhadap laporan laba rugi dan neraca, lalu menunjukkan jurnal koreksi yang harus dibuat pada tahun 2020. Dari sisi laporan laba rugi, akibat kesalahan, beban depresiasi tahun 2019 menjadi terlalu rendah, beban pajak penghasilan menjadi terlalu tinggi, dan laba bersih menjadi terlalu tinggi. Dari sisi neraca, akumulasi depresiasi bangunan menjadi terlalu rendah, dan liabilitas pajak tangguhan menjadi terlalu tinggi atau seharusnya tidak ada. Karena kesalahan ditemukan tahun 2020, maka koreksi tidak boleh langsung mempengaruhi laba bersih tahun 2020. Koreksi harus disesuaikan terhadap saldo awal saldo laba. Jurnal koreksi yang tepat pada tahun 2020 adalah mendebit saldo laba sebesar 12.000 dan mengkredit akumulasi depreciation bangunan dan sebesar 20.000 serta mendapat liabilitas pajak tangguhan sebesar 8.000 pound sterling. Kenapa? Karena saldo laba sebelumnya terlalu tinggi 12.000, akumulasi depresiasi terlalu rendah 20.000 dan pajak tangguhan terlalu tinggi 8.000. Selisih antara 20.000 dan 8.000 adalah 12.000 dan itulah angka yang disesuaikan ke saldo laba. Next, bisa dilanjutkan oleh Nisa. Pada kasus Selektro, perusahaan lupa mencatat beban depresiasi sebesar 20.000 di tahun 2019. Seharusnya perusahaan mencatat beban depresiasi dan menambah akumulasi depresiasi. Karena tidak dicatat, maka laba tahun 2019 menjadi terlalu besar dan nilai aset juga terlalu besar. Selain itu, karena beban depresiasi tidak dicatat, maka pajak penghasilan juga menjadi tidak sesuai secara akuntansi. Dalam ilustrasi ini, tarif pajaknya 40% sehingga dampak pajaknya adalah 8.000. Artinya, laba bersih tahun sebelumnya terlalu tinggi sebesar 12.000 setelah pajak. Karena kesalahan ini di tahun 2019, tetapi baru ditemukan di tahun 2020, maka koreksinya itu tidak dicatat sebagai beban di tahun 2020. Sebaliknya, koreksi dilakukan dengan menyesuaikan saldo awal laba ditahan atau retain earning. Untuk jurnal koreksinya itu, retain earning didebit sebesar 12.000 pada retain earning didebit 12.000, deferred tax liability didebit 8.000, pada accumulated depreciation building sebesar 20.000 di kredit. Nah, dengan jurnal ini kita memperbaiki nilai aset, kewajiban pajak taguhan, serta laba ditahan agar mencerminkan kondisi yang benar. Boleh di next.
Nah, selanjutnya pada slide ini yaitu menunjukkan laporan keuangan periode tunggal yang dimana dijelaskan bagaimana dampak koreksi tersebut ditampilkan dalam laporan laba ditahan atau return earning statement. Saldo awal laba ditahan per 1 Januari 2020 adalah 350.000. Karena ada kesalahan depresiasi tahun sebelumnya, maka dilakukan koreksi sebesar 20.000, tetapi dikurangi dampak pajak 8.000, sehingga penyesuaian bersihnya adalah 12.000. Setelah disesuaikan, saldo awal laba ditahan menjadi 338.000. Kemudian baru ditambahkan laba bersih tahun 2020 sebesar 400.000 sehingga saldo akhir laba ditahan menjadi 738.000. Jadi di laporan periode tunggal, koreksi kesalahan ditampilkan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan, bukan mempengaruhi laba tahun berjalan. Boleh di next. Pada slide ini, yaitu laporan keuangan komparatif. Di sini dijelaskan bahwa jika perusahaan menyajikan laporan keuangan lebih dari satu periode untuk dibandingkan, maka ada 3 langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, perusahaan harus menyesuaikan semua akun yang terpengaruh oleh kesalahan tersebut untuk seluruh periode yang dilaporkan. Yang kedua, perusahaan harus menyajikan kembali laporan keuangan tahun sebelumnya dengan angka yang sudah diperbaiki, seolah kesalahan tersebut tidak pernah terjadi. Dan yang ketiga, jika ada dampak kumulatif dari periode sebelum periode yang disajikan, maka harus dicatat sebagai penyesuaian saldo laba pada periode paling awal yang ditampilkan. Tujuan dari penyajian kembali ini adalah agar laporan keuangan tetap dapat dibandingkan dan tidak menyesatkan pengguna laporan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada contoh kesalahan dalam akuntansi. Di contoh ini ada words, yaitu ditampilkan laporan saldo laba tahun 2018. Saldo awal laba ditahan sebesar 1.050.000. Laba bersih tahun 2018 sebesar 390.000 dan dividennya itu sebesar 300.000. Sehingga dividen ini mengurangi net income sama saldo awal, yaitu saldo akhirnya menjadi 1.110.000. Namun, sebelum laporan ini diterbitkan, ditemukan kesalahan sebesar 62.500 yang terjadi di tahun 2017. Kesalahan ini disebabkan karena harga pokok penjualan terlalu rendah, sehingga laba bersih tahun 2017 menjadi terlalu tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya itu, apakah kesalahan tahun 2017 ini mempengaruhi laporan saldo laba tahun 2018? Jawabannya itu iya, karena laba tahun 2017 itu terlalu tinggi, maka saldo laba awal tahun 2018 juga terlalu tinggi. Artinya, kita harus melakukan penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan tahun 2018. Karena tarif pajaknya 20%, maka dampak setelah pajak adalah 62.500 dikali 1 dikurang 20%. Hasilnya itu 50.000. Nah, jadi saldo laba awal harus dikurangi sebesar 50.000 dan ini itu dilakukan sebagai prior period adjustment, bukan dibebankan ke laba tahun 2018. Artinya, laba bersih tahun 2018 tetap 360.000, tetapi saldo awalnya yang disesuaikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke ringkasan kesalahan dalam akuntansi. Untuk perubahan kebijakan akuntansi, pendekatan yang digunakan adalah retrospektif yang seperti tadi dijelaskan. Artinya itu, yang pertama, laporan keuangan periode sebelumnya harus disajikan kembali. Yang kedua, dampaknya terhadap laba bersih dan EPS harus diungkapkan. Dan yang ketiga, dilakukan penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode paling awal yang disajikan. Namun, jika tidak praktis untuk menentukan dampak periode sebelumnya, maka
Tidak perlu mengubah laba tahun-tahun sebelumnya. Gunakan saldo awal aset di tahun perubahan sebagai dasar baru dan wajib mengungkapkan alasan serta dampaknya. Boleh di next. Nah, kemudian pada slide ini dijelaskan perbedaan antara perubahan estimasi dan kesalahan. Untuk perubahan estimasi akuntansi, pendekatannya itu adalah prospektif. Artinya, laporan periode sekarang dan masa depan menggunakan estimasi baru, laporan periode sebelumnya tidak diubah, lalu tidak ada penyesuaian saldo awal. Sedangkan untuk perubahan karena kesalahan, pendekatannya adalah restatement atau penyajian kembali. Artinya, semua laporan periode sebelumnya yang berdampak harus diperbaiki. Dan jika kesalahan terjadi sebelum periode yang disajikan, maka saldo awal laba ditahan periode paling awal harus disesuaikan. Boleh di next. Nah, untuk slide ini kita mulai masuk ke tahap analisis kesalahan dalam akuntansi. Ketika perusahaan menemukan adanya kesalahan, perusahaan tidak boleh langsung asal memperbaiki. Ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab terlebih dahulu. Yang pertama, jenis kesalahan apa yang terjadi? Apakah kesalahan itu terkait laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau keduanya? Yang kedua, jurnal apa yang diperlukan untuk mengoreksi kesalahan tersebut? Dan yang ketiga, setelah kesalahan ditemukan, bagaimana laporan keuangan harus disajikan kembali? Apakah cukup diperbaiki di periode berjalan atau harus dilakukan penyajian ulang laporan tahun sebelumnya? Secara umum, perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Artinya, jika kesalahan terjadi di masa lalu dan baru ditemukan sekarang, maka koreksi dilakukan melalui penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan di periode berjalan. Boleh di next? Selanjutnya, kita masuk ke jenis pertama, yaitu kesalahan pada laporan posisi keuangan. Kesalahan ini hanya mempengaruhi akun-akun neraca seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, tidak langsung mempengaruhi laporan laba rugi. Jika kesalahan terjadi di tahun berjalan, maka cukup dilakukan reklasifikasi ke posisi yang benar. Jadi hanya memindahkan akun ke tempat yang seharusnya. Namun, jika kesalahan terjadi di tahun sebelumnya, maka laporan posisi keuangan tahun sebelumnya harus disajikan kembali untuk tujuan komparatif. Tujuannya itu agar laporan tetap bisa dibandingkan secara wajar. Boleh di next? Nah, ini sekarang kita masuk ke kesalahan pada laporan laba rugi. Biasanya ini berupa salah klasifikasi pendapatan atau beban. Misalnya, beban dicatat sebagai aset atau pendapatan dicatat tidak pada periode yang tepat. Jika kesalahan terjadi di tahun berjalan, maka cukup dilakukan koreksi klasifikasi pada periode tersebut. Namun, jika kesalahan terjadi di tahun sebelumnya, maka laporan laba rugi tahun sebelumnya harus disajikan kembali agar angka yang disajikan sudah mencerminkan kondisi yang benar. Boleh di next. Nah, pada bagian ini kita udah mulai membahas kesalahan yang mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sekaligus. Khususnya yang disebut sebagai kesalahan saling memperbaiki atau counterbalancing errors. Kesalahan saling memperbaiki adalah kesalahan yang dampaknya otomatis tertutup atau netral dalam 2 periode. Artinya, kesalahan di periode pertama akan terbalik dampaknya di periode berikutnya. Contoh sederhana, jika persediaan akhir tahun pertama terlalu rendah, maka laba tahun pertama akan terlalu rendah. Namun di tahun berikutnya, karena persediaan awal menjadi lebih rendah, maka harga pokok penjualan menjadi lebih rendah dan laba tahun kedua menjadi lebih tinggi. Jadi dalam 2 tahun dampaknya bisa saling menutupi. Sekarang, perlakuannya tergantung pada kondisi pembukuan perusahaan. Jika perusahaan sudah menutup pembukuan tahun berjalan, maka yang harus dilakukan adalah
Yang pertama, jika kesalahan sudah saling memperbaiki, tidak diperlukan jurnal koreksi. Yang kedua, tetapi jika kesalahan belum saling memperbaiki, maka diperlukan jurnal untuk menyesuaikan saldo kini dari saldo laba. Walaupun jurnal tidak diperlukan karena sudah netral, untuk tujuan komparatif, laporan tetap harus disajikan kembali agar angka yang ditampilkan tetap benar dan dapat dibandingkan. Boleh di next. Nah, sekarang kemudian bagaimana jika perusahaan itu belum menutup pembukuan tahun berjalan? Dalam kondisi ini, yang harus dilakukan adalah yang pertama, jika kesalahan sudah saling memperbaiki, maka perusahaan tetap perlu membuat jurnal untuk mengkoreksi kesalahan di periode berjalan sekaligus menyesuaikan saldo awal laba. Yang kedua, jika kesalahan belum saling memperbaiki, maka perusahaan harus membuat jurnal untuk menyesuaikan saldo awal laba. Jadi intinya, status pembukuan mempengaruhi apakah jurnal perlu dibuat atau tidak, tetapi pengajian kembali tetap menjadi pertimbangan penting. Next. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke kesalahan yang tidak saling memperbaiki. Berbeda dengan sebelumnya, kesalahan jenis ini tidak tertutup otomatis di periode berikutnya. Artinya, dampak terus terbawa sampai dikoreksi. Karena itu, perusahaan wajib membuat jurnal koreksi bahkan jika pembukuan sudah ditutup. Tidak ada pengecualian karena kesalahan ini tidak akan netral dengan sendirinya. Boleh di next? Nah, ini ada contoh analisis kesalahan E2219. Sebagian neraca saldo dari Dickinson pada 31 Desember 2019 tampak sebagai berikut. Ini ada supplies di debit sebesar 2.500, salaries and wages payable di kredit sebesar 1.500, interest receivable di debit sebesar 5.100, prepaid insurance di debit sebesar 90.000, Underneath rent di kredit tidak ada saldonya dan interest payable di kredit sebesar 15.000. Yang diminta itu misalkan pembukaan belum ditutup, apakah jurnal penyesuaian diperlukan pada 31 Desember 2019? Boleh di next. Nah, ini ada contoh kondisinya. Yang pertama itu perhitungan fisik perlengkapan pada 31 Desember 2019 berjumlah 1.100. Artinya 1.100 ini yang udah dipakai sampai dengan 31 Desember 2019. Untuk jurnalnya itu uh, supplies expense di debit sebesar 1.400. Dari mana angkanya? Angkanya itu dari supplies-nya itu di neraca tadi kan 2.500. Terus yang udah digunakan itu 1.100. Nah, jadinya kita kurangin jadi 1.400. Nah, 1.400 ini menjadi persediaan akhir yang kita pegang. Jadi jurnalnya itu supplies expense di debit sebesar 1.400, pada supplies on hand di kredit sebesar 1.400. Nah, kondisi kedua, beban gaji akrual pada 31 Desember 2019 berjumlah 4.400. Untuk jurnalnya ini, salary and wages expense di debit sebesar 2.900, pada accrued salaries and wages di kredit sebesar 2.900. Untuk 2.900 ini angkanya dari mana? Angkanya itu dari beban gaji akrual pada 31 Desember yang 4.400 dikurangin sama angka salaries and wages payable di neraca sebesar 1.500. Hasilnya 2.900. Boleh di next. Untuk kondisi ketiga, beban bunga akrual dari investasi berjumlah 4.350 pada 31 Desember 2019. Jurnalnya itu interest revenue di debit sebesar 750,
pada interest receivable di kredit sebesar 750. Untuk angka 750 ini dari angka interest receivable di neraca itu kan 15.100 di debit dikurangi sama 4.350 yaitu beban bunga akrual dari investasi pada 31 Desember 2019. Pada nomor 4, kondisinya itu bagian polis asuransi yang belum kadaluarsa berjumlah 65.000 pada 31 Desember 2019. Nah, untuk jurnalnya itu insurance expense di debit sebesar 25.000 pada prepaid insurance di kredit sebesar 25.000. Untuk angkanya ini didapat dari di prepaid insurance pada neraca saldonya itu 90.000. Nah, 90.000 ini dikurangi sama 65.000. Begitu. Boleh di next? Untuk kondisi selanjutnya itu, uang sejumlah 24.000 diterima pada 1 Januari 2019 dari sewa gedung untuk tahun 2019 dan 2020. Jumlah tersebut telah dikredit ke akun penghasilan rental. Nah, untuk jurnalnya itu berarti rental income di debit sebesar 12.000 pada unearned rent dikredit sebesar 12.000. Angkanya itu dari mana? Kan uang sejumlah 24.000 itu diterima pada 1 Januari 2019 untuk tahun 2019 dan 2020. Berarti kita bagi dua. Jadi di 2019 itu 12.000, di 2020 itu 12.000 juga. Untuk kondisi selanjutnya itu depresiasi tahun berjalan telah salah dicatat sebesar 5.000 dari yang seharusnya yaitu sebesar 50.000. Untuk jurnalnya itu depreciation expense di debit sebesar 45.000 dan di kreditnya itu akumulatif depreciation sebesar 45.000. Boleh di next? Untuk yang tadi kan disuruhnya di perintahnya itu pembukuannya itu belum ditutup. Nah, untuk yang ini kita disuruh menyesuaikan kalau misalnya pembukaannya itu telah ditutup. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya itu, boleh di next. Nah, kalau misalnya pembukuannya telah ditutup, tadi kondisi yang pertama, perhitungan fisik perlengkapan pada 31 Desember 2019 berjumlah 1.100. Kalau pembukuannya telah ditutup, jurnalnya itu return earnings di debit sebesar 1.400, pada supplies di kredit sebesar 1.400. Nah, yang kondisi kedua itu beban gaji akrual pada 31 Desember 2019 berjumlah 4.400. Jadi, jurnalnya itu return earnings di debit sebesar 2.900, di kreditnya itu accrued salaries wages di kredit pada 2.900 sebesar 2.900. Nah, perbedaannya itu kalau misalnya tadi kalau pembukaannya belum ditutup itu kan kondisi pertama di debitnya itu supplies expense. Tapi kalau misalnya udah ditutup pembukuannya, di debitnya itu return earning atau laba ditahan. Untuk yang kondisi dua pun seperti itu. Tadi di debitnya itu kalau misalnya pembukuan belum ditutup, di debitnya itu salary and wages expense. Karena ini pembukuannya telah ditutup, jadi di debitnya itu return earnings. Jadi next. Untuk kondisi yang ketiga ini, beban bunga akrual dari investasi berjumlah 4.350 pada 31 Desember 2019. Untuk jurnalnya itu, return earnings di debit sebesar 750, pada interest receivable di kredit sebesar 750. Untuk kondisi yang keempat, bagian polis asuransi yang belum kadaluarsa berjumlah 65.000 pada 31 Desember 2019. Untuk jurnalnya ini, return earnings di debit 25.000, pada prepaid insurance di kredit sebesar 25.000. Jadi untuk nominalnya itu, untuk pembukuan belum ditutup ataupun pembukuan telah ditutup sama aja cara perhitungannya, beda di akunnya doang. Kalau tadi di pembukuan belum ditutup,
itu beban bunga akrual dari investasi berjumlah 4.350 itu di debitnya interest revenue. Sedangkan di sini pembukuannya telah ditutup, masuknya itu ke return earnings. Nah, untuk kondisi yang keempat, tadi di debitnya itu insurance expense, tapi karena ini pembukuannya telah ditutup, jadi masuknya itu ke return earnings. Why next? Untuk kondisi yang kelima itu, uang sejumlah 24.000 diterima pada 1 Januari 2019 dari sewa gedung untuk tahun 2019 dan 2020. Jumlah tersebut telah dikredit ke akun penghasilan rental. Berarti jurnal itu return earnings di debit 12.000, pada unrent rent di kredit sebesar 12.000. Kalau tadi di jurnal pembukuan belum ditutup itu di debitnya rental income. Tapi kalau ini telah ditutup di debitnya itu return earnings. Untuk kondisi yang keenam, depresiasi tahun berjalan telah salah dicatat sebesar 5.000 dari yang seharusnya itu 50.000. Jurnal itu return earning di debit 45.000, pada accumulated depreciation di kredit 45.000. Kalau misalnya tadi di jurnal pembukuan belum ditutup itu debitnya itu depreciation expense. Sekian dari kami, semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kami dari kelompok 8 izin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.